selama hidupku. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila merujuk Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pose with the fans. Baik, di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari kegiatan yang sudah kami buat. Pancasila menjadi dasar negara karena mampu menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilainya mencerminkan jati diri bangsa dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Itu saja. Untuk narasumber. 1. Apakah anak muda zaman sekarang masih menerapkan nilai-nilai Pancasila? 2. Apakah nilai-nilai seperti gotong royong keadilan masih kita temui dalam kehidupan sehari-hari? 3. Apa harapan kita untuk anak muda zaman sekarang terhadap Pancasila? Baik, saya akan membacakan pernyataan narasumber pertama bahwa nilai-nilai Pancasila itu jarang ditemukan pada anak muda atau tidak ada sama sekali, karena zaman sekarang masih banyak anak muda yang berkeliaran sana sini dan banyak terjadi pembunuhan hampir di setiap daerah dan kurangnya keadilan pada pihak korban. Gotong royong masih ditemukan, tetapi beda tempatnya. Seperti di perkotaan itu jarang ditemukan orang yang melakukan gotong royong, sedangkan di pedesaan itu masih sering ditemukan. Harapan narasumber pada generasi muda zaman sekarang dan masyarakat, yang pertama, jangan terlalu melakukan banyak demo. Kalau bisa dibicarakan baik-baik terlebih dahulu, baru itu melakukan demo. Masyarakat juga harus saling merangkul satu sama lain dan melakukan gotong royong serta menerapkan nilai Pancasila. Jawaban narasumber 2 pedagang bahwa nilai-nilai Pancasila itu masih ditemukan pada anak muda zaman sekarang atau masih ada. Nilai Pancasila seperti gotong royong itu masih ada atau masih sering ditemukan di bagian perkampungan atau perdesaan, sedangkan di bagian perkotaan itu jarang sekali ditemukan. Harapan narasumber kepada generasi muda zaman sekarang adalah lebih diterapkan lagi nilai-nilai Pancasila itu seperti apa dan kurangi pergaulan bebas terutama untuk anak perempuan. Jawaban narasumber nomor 3 pedagang bahwa nilai-nilai Pancasila itu jarang ditemukan pada anak muda zaman sekarang dikarenakan sekarang pergaulan bebas yang merajalela, tidak seperti pada zaman dulu. Kalau sekarang pergaulannya bebas, tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Gotong royong jarang sekali ditemukan karena sebagian masyarakat yang malas melakukan kegiatan tersebut. Biasanya masyarakat melakukan gotong royong jika dibayar juga. Harapan narasumber untuk generasi muda semoga lebih baik dan semoga yang seharusnya diterapkan dalam Pancasila itu dilaksanakan dengan baik untuk kedepannya lagi. Jawaban dari narasumber keempat bahwa nilai-nilai Pancasila itu masih perlu diterapkan dan harus diterapkan karena amanat undang-undang sebagai generasi muda penerus bangsa itu harus bertanggung jawab, harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sekarang gotong royong itu masih dilakukan
seperti kegiatan di kampung masih menerapkan gotong royong dan perbaikan jalan, serta gotong royong masjid dan lain-lainnya. Harapan narasumber untuk generasi muda sebagai generasi muda harus betul-betul menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang bermartabat, dan kemudian jiwa gotong royong itu harus ada dalam jiwa setiap masyarakat dan pemuda Indonesia. Jawaban narasumber yang kelima, bahwa nilai-nilai Pancasila masih kurang kita temukan pada anak-anak zaman sekarang. Karena anak-anak zaman sekarang itu kebanyakan yang bandel dan susah diatur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui pandangan dan pendapat orang lain yang berbeda-beda mengenai sejauh mana anak muda zaman sekarang masih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk menggali tanggapan masyarakat tentang masih adanya nilai-nilai gotong royong dan keadilan di kehidupan sehari-hari, serta harapan mereka terhadap generasi muda agar terus menggali nilai-nilai Pancasila di masa depan. Jadi, kesimpulan dari narasumber 1 dan 2 bahwa nilai-nilai Pancasila dari kalangan anak muda sebagai generasi bangsa harus bertanggung jawab dalam menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, bahwa penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu masih ada, seperti gotong royong, memperbaiki jalan, dan lain-lain. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari narasumber 3 dan 4, bahwa nilai-nilai Pancasila itu jarang sekali ditemukan, dikarenakan anak-anak muda zaman sekarang itu jarang sekali menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan menghormati satu sama lain. Ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari narasumber yang kelima, yaitu meskipun zaman telah berubah, harapan masyarakat tetap agar generasi muda terus menjaga, mengamalkan, dan menghormati Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabatnya sudah